Selamat sore, Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, Anindya Novian Bakri telah terpilih menjadi Ketua Umum Kadin melalui Forum Munaslup, Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin yang digelar kemarin. Dan hari ini agenda yakni sarasehan formatur Munaslup Kadin yang juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas. Kemarin ketika Munaslup, sejumlah pejabat juga hadir, ada Bambang Susatyo, kemudian Rosan Roslani dan juga tokoh yang menyebutkan urutan-urutan formatur dalam Kadin seperti Nurdin Halid. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Zinedine Duhan untuk mengetahui bagaimana agenda hari ini sarasehan formatur Munaslup Kadin yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Kadin yang baru yakni Anindya Novian Bakri. Zinedine Duhan, bagaimana perkembangan terbaru dari lokasi di sana? Ya, Andro dan juga pemirsa, pada saat ini formatur Munaslup Kadin 2024 ini yang terdiri dari ketua formatur yaitu Ketua Umum terpilih Kadin 2024-2029 Anindya Novian Bakri dan juga para pengurus atau anggota formatur dari Munaslup Kadin 2024 ini menggelar sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM yaitu Supratman Andi Aktas yang digelar ini di Menara Kadin, tepatnya di lantai 29 yang berada di belakang saya. Dapat saya jelaskan juga memang ini nantinya akan digelar tepat sekarang pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat yang menurut pemantauan kami ini Ketua Umum Kadin terpilih 2024-2029 Anindya Novian Bakri sudah hadir, lalu juga tadi sebelumnya telah hadir Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Supratman Andi Aktas dan juga tentunya pada sarasehan kali ini dihadiri oleh para pengurus Kadin termasuk juga perwakilan dari Kadin di daerah di seluruh Indonesia. Tadi kami sempat memantau dan juga sempat berbincang bersama perwakilan dari Kadin daerah di seluruh Indonesia. Tadi kami sempat berbincang bersama dengan Sulawesi Selatan, lalu juga dari Sumatera Utara dan juga beberapa daerah lainnya yang memang ini perwakilannya sudah sampai di Menara Kadin lantai 29. Tidak seluruhnya dihadiri langsung oleh ketua daerah Kadin di seluruh Indonesia, namun beberapa memang ini terlihat ketua Kadin daerah sudah hadir dan beberapa lagi diwakilkan oleh pengurus yang memang dapat hadir pada acara sarasehan hari ini. Adapun juga memang beberapa tokoh lainnya yang juga merupakan formatur dari Munaslup 2024 ini terpantau sudah hadir dan juga sudah akan langsung memulai agenda sarasehan. Untuk sementara itu informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Di Induan kami juga ingin tahu kalau untuk agenda sore hari ini akan dimulai pada pukul berapa. Jika melihat tadi laporan Anda bahwa sejumlah formatur juga telah tiba di lokasi. Pak Kadafi, di sini ada Pak Jayabaya, lalu ada Bunita, ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu sekalian, di sini hadir banyak sekali teman-teman dari Kadin Provinsi. Terima kasih. Mereka datang jauh-jauh, Pak, ikut Munaslup dan masih bersama kita. Terima kasih. Dan juga teman-teman dari asosiasi dan himpunan, ya, saya lihat di sini, tepuk tangan. Dan tentunya media yang juga hadir. Pak Menteri, saya sadar benar ini hari Minggu, Pak. Hari Minggu liburan panjang, Pak. Jadi untuk Pak Menteri Supratman berkenan hadir di sini ini luar biasa. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Bambang berdasarkan Undang-Undang 1 nomor 87 memang Kadin adalah mitra pemerintah. Ternyata memang jelas kenapa kita mesti bermitra, karena pemerintahnya pun kerja hari Minggu. Pak Menteri, sekalian laporan, Kadin itu Kamar Dagang dan Industri adalah wadah dunia usaha dan baik perusahaan maupun himpunan dan asosiasi dan Kadin Provinsi bernaung di dalamnya dan segala macam tipe perusahaan, baik perusahaan biasa, BUMN maupun koperasi juga termaksud, Pak. Kadin ini yang Pak Menteri tentu lebih tahu, itu sehabis undang-undang ada Kepresnya, Pak, yang mengatur ADART-nya, Pak. Dan kebetulan
ajang teman-teman kemarin Pak, Munaslup itu adalah ajang Kadin daerah dan juga asosiasi dan himpunan. Dan amanah dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kemarin kami terima Pak, kami menjadi Ketua Umum Kadin, Alhamdulillah, terima kasih ya, 2024-2029. Saya memang sudah lama Pak di Kadin, sudah 25 tahun Pak, jadi setengah waktu saya ada di sini. Ya. Sama Pak Bambang diperjelas umurnya 25 kali 2. Dan memang kenapa kita semua ada di sini Pak Menteri, kita percaya ketika kita bisa membuat perekonomian Indonesia maju, pasti masyarakatnya jauh lebih sejahtera, politik juga bisa lebih stabil, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi Indonesia Emas di 2045 Pak. Ya. Dan kami melihat Pak, kemarin waktu kami diskusi begitu banyak sekali harapannya untuk bukan saja Kadin itu kuat yang ada di sini Pak, tapi jelas kita tahu bahwa beberapa teman-teman kita belum bergabung dan pasti akan bergabung. Ya. Nah di sini saya lihat penting karena Kadin bukan institusi politik, jadi kita mesti bisa merangkul sebanyak mungkin teman-teman di dunia usaha, dan itu adalah niat kami. Bapak Menteri yang baik hati, melihat 2025 Pak, kami mempelajari semua struktur budget 2025 Pak, bahwa banyak sekali harapan di pemerintahan sekarang dan tentunya yang melanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan dari strukturnya jelas bahwa Kadin itu harus bisa memberikan kontribusi positif. Baik tentunya bagaimana meningkatkan konsumsi domestik, jadi teman-teman ini untuk memastikan daya beli tetap ada, maupun bekerja sama dengan pemerintah untuk belanja modalnya membangun rumah sakit, sekolah. Dan tidak lupa kami ingin fokus untuk meningkatkan investasi Pak. Bukan saja investasi belaka, tapi investasi yang bisa berbasis ekspor. Dan terakhir kami juga tidak mau tertinggal dengan transformasi industri hijau, keberlanjutan maupun digital. Jadi banyak sekali Pak memang yang kami ingin kontribusikan. Dan ya mulai dengan semangat Pak, kami tahu 25 September budget akan diketok, 1 Oktober parlemen teman-teman akan masuk ke gedung, dan 20 Oktober insya Allah presiden terpilih akan dilantik sebagai presiden bersama wakil presiden. Jadi di akhir kata Pak Menteri, kami siap Pak Menteri untuk bekerja. Masih ada waktu 1 bulan lebih sedikit, kami akan mulai untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Selain tadi untuk internal kita mengkonsolidasi, dan mudah-mudahan Pak untuk 20 Oktober kalau istilahnya bahasa tentaranya bisa hit the ground running Pak. Jadi langsung turun, langsung lari. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, terima kasih teman-teman, Pak Ketua MPR. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah yang sangat strategis dan juga payung dari dunia usaha yang satu-satunya dibentuk oleh undang-undang. Untuk itu kita semua tentunya ingin mendengarkan arahan dari Menteri Hukum dan HAM Bapak Dr. Supratman Andi Aktas. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati senior saya Pak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR, dan juga saya banyak bersama-sama dengan Pak Bambang. Baik dulu di Komisi 3, selama di Parlemen, beliau memimpin DPR hingga sekarang menjadi Ketua MPR RI. Ya, dalam susah dan senang. Sekaligus kami juga sama-sama di
salah satu ormas ya, di Pemuda Pancasila, Pak. Yang saya hormati Ketua Umum terpilih Kamar Dagang dan Industri 2024-2029. Saya ucapkan selamat ke Mas Anin atas amanah yang baru. Yang saya hormati Pak Erwin Aksa, beliau juga sama, asal saya sama Pak. Kalau dulu zaman Kak Ucu, saya dulu dengan Pak JK, kalau beliau sempat telepon saya, karena dari dulu saya begitu dekat dengan beliau. Jadi selalu keseleo saya menyebut nama, selalu panggil nama kesayangan. Jadi Kak Ucu, Pak JK dengan Pak, dulu waktu kita bahas Undang-Undang Cipta Kerja kami banyak berinteraksi sama Pak Rosan dan sekarang menjadi Menteri Investasi. Juga ke Mas Kadafi, sama-sama di parlemen juga. Dan kepada semua jajaran teman-teman Kadin se-Indonesia dari provinsi dan saya hormati. Kalau saya hadir di sini sebenarnya saya kembali ke rumah besar saya sendiri. Kakanda saya, terima kasih. Kenapa saya bilang, saya dulu pernah terlibat dan menjadi anggota Kadin. Walaupun di tingkat kabupaten ya. Di Kota Palu dulu saya diajak bergabung dan kebetulan juga memang dulu saya aktif. Dan sekaligus juga menjadi anggota luar biasa. Kalau tidak salah kan Real Estate Indonesia menjadi anggota luar biasa dari Kadin. Saya dulu lebih aktif di REI. Sehingga dengan Kadin bukan sesuatu yang baru buat saya. Tapi alhamdulillah hari ini saya sangat senang, bergembira dengan suasana kekeluargaan yang begitu hangat. Saya bisa hadir bersama teman-teman pengurus Kadin seluruh Indonesia dan juga Ketua Umum terpilih. Dan saya berharap satu saja. Pemerintah saat ini dan dalam waktu dekat kalau tidak salah bersama dengan DPR akan mengesahkan APBN kita di tanggal 19 September yang akan datang. Yang kurang lebih sekitar 3.500 triliun sekian. Dari 3.500 triliun itu ada belanja modal yang sudah disiapkan untuk kemudian bagaimana pemerintah menjadikan itu sebagai stimulus buat pertumbuhan. Pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri, tapi dia harus mencari mitra. Mitranya siapa? Lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 sudah menyebutkan bahwa Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Tetapi apakah porsi APBN kita itu cukup untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang saat ini kita berada di kisaran 5,1-5,2%? Pasti tidak cukup. Kalau kita mendengar pidato dan arahan Presiden terpilih, beliau punya harapan untuk bisa mencapai 8%. Nah oleh karena itu, kehadiran teman-teman pengusaha yang tergabung dalam Kadin, ini menjadi dua sisi mata uang, sekalipun berbeda sisinya, tapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Pemerintah punya banyak PR dari sisi politik ketenagakerjaan. Pemerintah alokasi setiap tahun mengalokasikan untuk penerimaan pegawai negeri sipil itu hanya mampu kurang lebih sekitar antara 250 maksimal 600 ribu untuk menampung angkatan kerja. Padahal di luar sana angkatan kerja kita sungguh luar biasa banyaknya. Nah karena itu pemerintah justru sangat berharap kalau investasi itu berkembang dan tumbuh, yang bisa dilakukan baik oleh usaha besar, kecil, menengah, sampai mikro, maka pemerintah akan sangat terbantu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian saya berharap sekali lagi nanti, saya dulu mendapatkan data, kalau kita ingin naik pertumbuhan setiap 1% saja,
berarti kita membutuhkan investasi antara 1.000 sampai 1.200 triliun. Ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Karena itu kehadiran teman-teman di luar untuk hadir dalam belanja modal yang disiapkan oleh pemerintah, tapi juga investasi dari teman-teman juga sangat diharapkan. Karena dengan demikian kalau investasi itu pun juga saya titip tidak hanya terfokus kepada industri-industri yang berbasis sumber daya alam, tetapi juga industri-industri manufaktur menjadi sesuatu yang sangat urgent bagi kita, karena itu padat karya juga ya, padat karya termasuk mungkin menjadi tantangan Mas Anin dan teman-teman semua. Industri tekstil kita sekarang mengalami sebuah masalah yang besar, dan minimal kalau tadi kita mau membangun sebuah industri yang berbasis ekspor, setidak-tidaknya satu. Kalaupun kita belum bisa ekspor, tapi yang bisa mensubstitusi impor, itu sudah jauh lebih bagus dan membantu pemerintah dalam hal pengembangan industri ke depan. Nah, karena itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada hasil Munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus dan sudah hadir formatur yang disusun. Saya berharap ini menjadi wadah untuk kita bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah, dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia. Saya rasa demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri. Bapak Ibu hadirin sekalian, sore hari ini adalah acara yang sangat luar biasa karena pada sore hari ini hadir banyak sekali ketum-ketum Kadin provinsi di hadapan kita semua. Dan tentunya pada sore hari ini kita sangat membuka kembali ruang-ruang diskusi yang tentunya sangat bagus sekali untuk para pelaku usaha. Karena kita telah mengetahui bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di negeri ini. Tentunya pada sore hari ini nanti akan dipimpin oleh Ketua Umum kita, Bapak Anindya Bakri, yang nanti akan memandu, dan juga Bapak Ibu, para Ketua Umum. Siapkan pertanyaan Bapak Ibu, nanti akan dipilih siapa saja, dan tentunya asosiasi yaitu anggota luar biasa Kadin. Jangan lupa Bapak Ibu yang berada di baris pertama dan baris kedua untuk menyiapkan pertanyaannya, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena di hadapan kita ada Bapak Menteri Hukum dan HAM. Silakan. Ya, mungkin kita bagi barat, timur, tengah, teman Kadin provinsi ya. Satu dari asosiasi, saya rasa itulah karena sarasehan, dan tentu satu dari wartawan. Silakan, terima kasih Pak Bamsud. Silakan teman-teman, dipilih saja. Kita pilih dari wilayah Indonesia Barat mungkin. Ya, silakan. Benar. Dari Oke. Kita ingin meminta, dari siapa Pak? Dari Sulawesi Selatan. Soalnya tidak ada yang bertanya, saya cuma satu kata aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan tentu Pak Menteri, Pak Ketua DPR, dan lebih khusus Ketua MPR, lebih khusus Ketua Kadin Indonesia 2024-2029 dan formatur. Saya hanya singkat dengan sambutan Pak Menteri tadi, berarti dinyatakan Kadin sah untuk kita mengatur pelantikan lebih lanjut. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abang dari timur, Bang Zul. Dari tengah, betul, Kalteng. Silakan. Kalteng, silakan mic-nya diberi. Baik, terima kasih Ketum, kepada Menteri Hukum dan HAM, Ketua MPR, dan juga para tim formatur seluruh hadirin yang kami hormati. Mungkin singkat saja, kami ingin lebih menekankan peran daripada pengusaha-pengusaha lokal atau pengusaha-pengusaha daerah. Kami berharap melalui Pak Menteri
yang kita tahu juga cukup dekat dengan Presiden terpilih, dan satu garis mohon disampaikan melalui nanti komandan kami, chief kami, yaitu Pak Anilia Bakri, ini bahwa pengusaha-pengusaha daerah bisa dilibatkan dalam setiap investasi yang masuk ke daerah itu. Gitu. Jadi jangan sampai hanya datang-datang sudah pabrik berdiri, kita nggak tahu pabriknya dari mana itu datang. Nah, jadi inilah para ketua umum daerah berharap demikian dilibatkan, walaupun mungkin hanya sekedar sebagai mungkin cateringnya kah atau apanya kah, setidak-tidaknya masih kecipratan lah daripada nilai investasi itu. Jadi kami berharap kepada pemerintahan ke depan bisa lebih mendekatkan pengusaha-pengusaha daerah kepada pengusaha-pengusaha besar yang ada di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi ini kawan dari barat. Asosiasi terlebih dahulu tuh. Asosiasi. Oh, ALB ya, silakan dari ALB. Asosiasi luar biasa. Silakan asosiasi. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bagaimana peran pemerintah konsen terhadap, kebetulan saya mewakili Asosiasi Abjati, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, yang pernah menjadi devisa negara terbesar kedua di Republik Indonesia setelah oil and gas. Setelah itu belum lama, sekitar hampir 15 tahun, PJTKI dimoratorium oleh pemerintah. Nah, bagaimana peran pemerintah ke depan untuk bisa memberikan kesempatan kerja lagi kepada tenaga kerja kita tidak terserap di dalam negeri. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kalau investasinya harus besar untuk bisa menyerap tenaga kerja. Sedangkan di luar negeri banyak sekali dibutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Tapi mengapa kita di moratorium? Sedangkan contoh aja wilayah Timur Tengah, ya itu tidak ada pemotongan gaji, ya tidak ada pemotongan gaji terhadap para PJTKI, terhadap TKI. Tapi kenapa mereka tidak diberikan kesempatan kerja ke sana? Nah, semestinya pemerintah harus bisa membuat, ya, mengajarkan mereka menjadi tenaga kerja skill. Kalau dikirim ke Timur Tengah menjadi housekeeping, ya, dibutuhkan untuk di hospitality di sana. Nah, kalau peluang ini bisa digenjot, dibuka kembali, maka devisa yang masuk ke Indonesia akan lebih besar. Terus juga apa yang dicapai oleh pemerintah kemarin, kalau nggak salah saya dengar dari Pak Hasim, Indonesia mau 3 juta per tahun untuk properti. Ya, nah kalau ingin itu bisa terjadi dan bisa terserap, maka TKI kalau mereka kerja di luar sana, maka bisa belanja rumah di dalam negeri. Dan ini akan bisa menyerap sekali ekonomi dalam negeri. Jadi saya minta kalau bisa Kadin harus berperan di sini, mendorong, membuka kembali peluang kerja seluas-luasnya, ya, ke luar negeri, bahkan investasi dari luar negeri ke Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Ketum, ada satu lagi mungkin. Jadi Sebelum media ya. Ya, sebelum media ada satu lagi, adalah anggota luar biasa Kadin yang paling senior, Bapak Aid, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat bahagia kita bisa bersama di sini dengan Bapak Menteri, Pak Bamsud, Pak Erwin, dan juga Ketua Umum tercinta kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jalannya Tuhan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah jalannya. Kami sebagai ALB, salah satu ALB, nanti kan akan koordinasi dengan Kadin Indonesia. Kantornya itu apakah masih di sini atau di mana? Ini masalah teknis ya. Di sini ya. Ya, kan belum ada pengumuman jadi saya. Yang kedua, karena kami ini ingin agar supaya semuanya itu dirangkul dunia usaha ini, kalau bisa teman-teman kita yang lagi lupa hilang di sana, tolong agar supaya diingatkan bahwa ini kenyataannya adalah seperti ini, harus mengikuti ketentuan yang sudah ada di sini. Demikian, ya. Ya, itu nanti silahkan kepada Ketua Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup rasanya? Iya. Yang terakhir adalah dari media. Silakan media. Media untuk
Mungkin saya akan dari media mau ada ya sekalian deh. Oke, silakan. Bisa ke depan, mungkin bisa terlihat. Iya, oke. Agak nampak ke depan, ya nampak ke depan. Izin Pak, saya Duhan dari TV One. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat disinggung juga mengenai ekspor dan impor. Lalu nanti seperti apa strategi Kadin ini untuk memaksimalkan ekspor dari Indonesia di tengah ekonomi global yang terus berubah. Yang kedua, di era digitalisasi ini tentunya industri juga harus didukung oleh para media. Nah, nantinya bagaimana pola dari Kadin untuk memanfaatkan media-media yang ada di Indonesia tentunya untuk digunakan nantinya untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak Ketum. Terima kasih. Mungkin dua terakhir yang saya akan jawab ya. Yang pertama, Bapak, Kadin kantor tetap di sini, Pak. Ya. Dari dulu di sini, sekarang juga di sini, mudah-mudahan ke depan juga di sini. Dan yang kedua, saya setuju, Pak, bahwa kita di sini tujuannya untuk mempersatukan dunia usaha, bukan malah sebaliknya. Jadi kita tentu akan membuka diri untuk teman-teman yang belum di sini, baik Kadin daerah, ALB maupun pengurus. Karena menurut saya terlalu sedikit pemikiran kita kalau kita merasa sudah cukup. Masih banyak teman-teman lain yang kita butuhkan. Dan yang kedua, kalau dari media, tentu panjang lebar nanti kita akan sampaikan. Industri berbasis ekspor sangat penting, karena bagaimanapun juga nilai tambahnya sangat besar. Kita lihat program yang selalu didengung-dengungkan, hilirisasi itu baru bagian kecil. Misalnya bicara mengenai nikel, jadi stainless steel, jadi bahan baterai. Tapi manfaatnya buat Indonesia Timur itu luar biasa. Bahkan pertumbuhan daripada hilirisasi ini di timur bisa 1,5 sampai 2 kali daripada rata-rata nasional. Ini contoh kecil. Masih banyak lagi sumber daya alam yang di bawah. Dan ingat bahwa hilirisasi bukan saja berbasis sumber daya alam, tapi juga pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Dan mengenai digitalisasi sama juga, itu adalah suatu bisnis yang nilai tambahnya luar biasa, dan lebih penting lagi, ini bisnis yang berskala dunia dan melibatkan anak-anak muda yang merupakan 50% daripada penduduk Indonesia. Jadi nanti dengan teman-teman di pusat, Kadin daerah dan asosiasi kami akan perdalam, tapi itu dua hal lah yang saya ingin sampaikan. Tadi pertanyaannya yang pertama, kedua, yang kedua tadi mengenai ini ya tenaga kerja, dan yang kedua, yang pertama tadi tenaga yang bagaimana pengusaha daerah agar mendapatkan porsi, jadi dilibatkan tuh. Iya. Jadi izin Pak, jadi saya ini kayak visi misi ini Pak. Jadi nomor satu yang daerah dulu, memang daerah, Kadin daerah itu adalah tulang punggung Kadin Indonesia. Jadi itu alasan kenapa Indonesia itu kuat, karena datang dari daerah. Kemarin kami sampaikan Pak Menteri, visi misi kami sangat sederhana. Kita ingin naik kelas Pak, jadi semua naik kelas, yang kecil jadi menengah, menengah jadi besar, besar semakin besar. Dan yang kedua adalah bagaimana maju bersama Pak, supaya tidak sendiri-sendiri mencapai angka yang sangat besar itu. Jadi teman-teman daerah, teman-teman Kalteng, itulah tujuan kami. Dan juga yang terakhir, sahabat dan juga Adinda saya Novel, itu adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka pergi jauh-jauh bekerja di luar negeri dengan segala macam resikonya dan ketidaknyamanannya, menghasilkan devisa buat Indonesia, dan tentu mereka mesti kita kawal dan kita jaga. Dan berikutnya, apalagi bisa mengirim rezeki kembali ke Indonesia untuk membangun industri, contohnya perumahan. Dan saya rasa tadi bisik-bisik Pak Menteri mengenai topik perumahan ini, seperti disampaikan Pak Hashim 2 minggu yang lalu, itu merupakan sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelumnya, di mana kita ingin meningkatkan 3 juta setiap tahunnya. Nah ini pasti turunannya sangat banyak, dan disinilah teman-teman dari Kadin daerah dan asosiasi bisa terlibat. Saya rasa itu dulu. Bagaimana?
Cukup? Baik, rasanya sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri ada yang bisa. Mungkin ada Pak Menteri ingin menambahkan? Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada sore hari ini. Sebelum acara ditutup, kiranya untuk kita adakan sesi foto bersama. Bapak Ibu hadirin mungkin bisa merapat ke sini, merapat ke depan, tetap di sana. Jadi posisi di sini karena sebelah kiri dan sebelah kanan ini agar nampak kelihatan ada layar yang menyatakan bahwa ini adalah sarasehan bersama dengan Menteri Hukum dan HAM. Maaf, Ya. Pak. Mohon untuk mengatur terlebih dahulu dan ucapan selamat kepada Pak Menteri dan juga pada Ketua Umum terpilih Kadin Indonesia. Bapak Ibu mohon kiranya untuk mengatur posisi terlebih dahulu di sebelah depan meja bar ini. Bapak Ibu mungkin bisa. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan sarasehan Kadin dan juga Menkumham. Supratman Andi Aktas memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Kadin terpilih periode 2024-2029 Anindya Novian Bakri. Supratman menyatakan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan kehadiran teman-teman Kadin ini bisa menyokong pertumbuhan investasi di Indonesia. Demikian breaking news hari ini. Selamat sore. Kalau tadi kita simak bersama sarasehan Kadin dan juga Menkumham, banyak hal yang dibahas. Menkumham Supratman Andi Aktas menilai banyak sektor yang bisa dikembangkan oleh Kadin. Menkumham berharap formatur yang baru ini bisa menjadikan semua pihak bersatu untuk kemajuan usaha di Indonesia. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa.